Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Bilqis Widiawati dan teman saya Tulisan Ramawati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perancangan produk tentang studi kasus air bersih untuk Bangladesh. Yaitu Bangladesh memiliki populasi sekitar 140 juta orang dan sekitar setengahnya meminum air yang mengandung arsenik. Masalah ini bermula saat PBB mendorong penggunaan air tanah melalui sumur bor untuk mencegah penyakit seperti kolera dan disenteri dari air permukaan. Namun, tanpa disadari, air tanah ternyata terkontaminasi arsenik alami. Masalah utamanya yaitu air yang awalnya dianggap aman ternyata menyebabkan keracunan arsenik jangka panjang. Dan tantangan besar bagi insinyur yaitu bagaimana cara menghilangkan arsenik dari air secara murah, praktis, dan efektif. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan, yaitu yang pertama, tes laboratorium tersedia tetapi mahal dan tidak mudah diakses. Yang kedua yaitu ilmuwan sedang mengembangkan sensor berbasis bakteri hasil rekayasa genetika, namun biayanya masih mahal. Yang ketiga, ada kompetisi dari National Academy of Engineering menantang ilmuwan untuk mengembangkan solusi dengan hadiah 1 juta US dollar. Selanjutnya yaitu needs, yaitu terdapat efektif menghilangkan arsenik. Yang kedua ada murah dan mudah diterapkan di pedesaan. Yang ketiga ada tidak tergantung pada teknologi tinggi atau impor. Yang keempat ada tidak memerlukan intervensi pemerintah secara masif. Yang terakhir yaitu ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan. Jadi, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mengadakan kompetisi pemilihan metode terbaik yang diadakan oleh National Academy of Engineering agar para ilmuwan dapat mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Dari ratusan metode, terdapat 4 metode yang dinilai paling baik untuk diterapkan dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu yang pertama ada rainwater harvesting, kedua ada ion exchange, yang ketiga ada precipitation, yang keempat ada sonofilter. Berikut merupakan gambar dari metode rainwater harvesting dan ion exchanger. Jadi untuk metode rainwater harvesting adalah proses mengumpulkan dan menyimpan air hujan yang jatuh di atap atau permukaan lain untuk digunakan di kemudian hari. Jadi untuk rainwater harvesting ini metodenya menggunakan air hujan, kemudian dikumpulkan dan digunakan. Lalu ada metode ion exchanger. Metode ion exchanger digunakan untuk menghilangkan arsenik dengan melibatkan penggunaan resin penukar ion yang akan menukar ion arsenik dengan ion lain pada resin, sehingga menghilangkan arsenik dari air. Jadi untuk ion exchanger ini merupakan sebuah alat yang di dalamnya itu ada resin yang fungsinya untuk menukar arsenik atau menghilangkan arsenik menjadi air yang bebas arsenik. Selanjutnya ada metode precipitation atau metode presipitasi, yaitu zat kimia ditambahkan ke air untuk membentuk senyawa yang tidak larut dengan arsenik. Senyawa yang tidak larut ini kemudian mengendap sehingga dapat dipisahkan dari air. Jadi, air yang terkontaminasi oleh arsenik ditambahkan dengan zat kimia tertentu, misalnya seperti besi, kemudian diendapkan, dan arseniknya akan terpisah dengan air tersebut. Yang ketiga, ini ada metode sonofilter. Jadi metode sonofilter ini dibagi menjadi 3 filter. Yang filter pertama, kedua, dan ketiga. Berikut merupakan gambar rangkaian alat untuk sonofilter. Untuk prinsip kerjanya sendiri, pertama, air mentah atau air sumur yang tercemar oleh arsenik masuk ke bagian atas filter
secara gravitasi. Jadi air tersebut akan mengalir ke bawah karena ada gaya gravitasi, lalu akan melewati lapisan pasir halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar seperti lumpur, pasir, dan daun kecil. Setelah itu, air mengalir ke lapisan arang yang bertugas menyerap zat organik berbahaya, bau tidak sedap, serta warna yang tidak alami dari air. Kemudian, air memasuki lapisan ketiga yang berisikan besi atau paku di mana terjadi proses kimia. Ion arsenik yang berbentuk arsenik trivalen akan dioksidasi menjadi arsenik pentavalen oleh besi. Arsenik dalam bentuk pentavalen kemudian menempel atau terabsorpsi di permukaan oksida besi dan tidak ikut keluar bersama air. Jadi, ion arseniknya itu akan terabsorpsi dan terjerat di konsorgen tersebut. Selanjutnya, air bergerak ke lapisan pasir kasar dan kerikil yang menyaring sisa partikel kecil yang mungkin masih tersisa, sekaligus membantu menstabilkan aliran air. Akhirnya, air bersih keluar dari dasar filter dan siap digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak dan minum tanpa perlu pemanasan atau sumber energi tambahan. Jadi untuk sonofilter ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ini berisi lapisan pasir halus. Yang paling atas berisi lapisan pasir halus, fungsinya untuk menyaring kotoran kasar. Kemudian untuk filter kedua ini berisikan arang aktif, yang tugasnya menyerap zat organik berbahaya, bau tidak sedap, dan warna. Lalu di filter ketiga ini isinya adalah besi dan paku, di mana akan terjadi proses kimia untuk mengoksidasi arsenik trivalen menjadi arsenik pentavalen oleh besi yang diisikan di dalamnya. Jadi air dimasukkan dari atas nanti akan terfilter dari 3 filter tersebut dan akan menghasilkan air yang bebas dari arsenik karena adanya absorpsi dari 3 filter tersebut. Nah, metode Sono ini dikembangkan oleh seorang profesor muda asal Bangladesh yang menggabungkan teknologi sederhana dan pengetahuan sosial lokal. Alasan mengapa sonofilter dinilai lebih efektif dari 3 metode lain karena yang pertama mudah diterapkan di rumah tangga, terutama di pedesaan, karena negara Bangladesh sendiri merupakan negara yang masih berkembang dan banyak pedesaan. Yang kedua ini menggunakan bahan lokal seperti besi, karbon, dan pasir sebagai absorbennya, yang dimana bahan tersebut mudah untuk ditemukan di pedesaan juga. Lalu tidak memerlukan campur tangan besar dari pemerintah sehingga aksi ini bisa dilakukan secara mandiri oleh penduduk desa dan lebih cepat jika dilakukannya secara mandiri. Yang keempat adalah murah dan bisa dibuat oleh masyarakat tersendiri. Metode ion exchange dan precipitation terlalu mahal atau tergantung pada perusahaan asing. Karena di metode ion exchange ini kan membutuhkan resin yang harus disuplai setiap penggunaannya dan juga membutuhkan zat kimia. Yang kedua adalah rainwater harvesting, di mana rainwater harvesting ini membutuhkan cuaca hujan. Jadi tergantung cuaca. Kalau cuacanya kemarau, tidak bisa melakukan metode ini. Selanjutnya yaitu ada metode yang ditawarkan yaitu terdapat rainwater harvesting, yaitu mengumpulkan air hujan untuk digunakan sebagai air minum. Kelebihannya yaitu tidak mengandung arsenik dan tidak perlu penyaringan lanjutan. Namun kekurangannya yaitu tergantung musim dan perlu tempat penyimpanan air yang besar dan bersih. Selanjutnya yaitu ada ion exchange, yaitu menggunakan resin atau alumina untuk menukar ion arsenik dengan ion lain.
Kelebihannya yaitu efisiensi secara ilmiah bisa menghasilkan air yang sangat murni. Namun kekurangannya yaitu biaya tinggi atau butuh alumina impor dan tidak cocok untuk desa terpencil. Selanjutnya ada precipitation, yaitu menggunakan sesek bahan kimia untuk mengendapkan arsenik dan kontaminan lainnya. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, sudah tersedia secara komersial. Kekurangannya yaitu tergantung produk perusahaan dan isu keberlanjutan dan ketergantungan luar negeri. Yang terakhir adalah sonofilter, sistem 3 ember bertingkat, yaitu ada besi, karbon, dan pasir, untuk menyaring arsenik. Kelebihannya murah, buat oleh ilmuwan lokal, dan cocok untuk masyarakat desa. Namun, kekurangannya yaitu butuh perawatan berkala dan kapasitas terbatas. Selanjutnya yaitu penilaian. Berdasarkan 4 metode tersebut, dilakukan penilaian oleh National Academy of Engineering untuk menentukan metode paling baik berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut. Kriteria penilaian dan bobot scientific maturity atau kematangan ilmiah dan social acceptability atau dukungan sosial dan government involvement atau peran pemerintah dan cost biaya. Dari penilaian tersebut, rainwater atau benchmarks memiliki total skor 5,0 dan absorption Surno yaitu total skor 7,7. Yaitu ada ion exchange dengan total skor 5,3 serta precipitation dengan total skor 4,5. Jadi, total skor dari penilaian tertinggi yaitu metode sonofilter, dan metode tersebutlah yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.